Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil demo dari program yang telah kami buat, yaitu program SISAP yang berkaitan dengan database tentunya. Dan untuk database-nya di sini kita memakai PSQL. Nah, sebelum kita lanjut ke demo, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 9 beranggotakan pertama saya sendiri, nama Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 212410103020, dan teman saya Suhermanto dengan NIM 212410103022, dan satu lagi teman saya Ferrari Romano dengan NIM 212410103101. Baik, mungkin biar tidak memakan waktu lama, kita langsung saja mendemokan programnya. Nah, ini adalah tampilan loading atau tampilan awal ketika kita atau ketika user menjalankan programnya. Nah, setelah melalui proses loading tadi, kita disuguhkan tampilan login, di mana login ini adalah tampilan awal sebelum kita memasuki menu. Nah, untuk di login ini kita memasukkan username dan password. Nah, username ini harus sama dengan yang ada di database yang telah kita buat. Nah, mungkin bisa pergi ke PG adminnya. Nah, di sini di select from user admin ini terdiri dari ID user hanya satu, yaitu username admin, dan password hanya admin 123. Nah, di sini kita mengapa hanya memakai satu password dan satu username, karena pada PTPP London Sumatera ini pengelola atau adminnya itu hanya satu. Jadi kita hanya membuat username dan password itu satu. Oke, mungkin bisa dimasukkan username-nya. Jadi di sini mungkin kita melakukan password ya dengan yang tidak sesuai dengan yang ada di database. Coba kita tidak sesuaikan terlebih dahulu, biar kita tahu apa dampaknya kalau password ini tidak sama seperti yang ada di database. Nah, di sini invalid username or password, akses tidak ada. Jadi jika kita satu huruf atau satu angka itu lupa memasukkan di password ataupun username, itu akan invalid. Jadi kita tidak akan bisa mengakses ke dalamnya. Jadi coba dengan password yang benar. Nah, jika password dan username itu benar, maka kita langsung masuk ke main from atau tampilan awal di menunya. Nah, di dalam tampilan awal menu ini terdiri dari menu stok, lahan, inbound, dan logout. Nah, mungkin kita bisa menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kita pergi ke menu lahan. Nah, untuk menu lahan ini saya persilahkan Mas Wiramanto untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Mas Randy atas penjelasannya tadi dan diberikan kepada saya. Ini sudah masuk ke menu lahan, dan ini ada di tabel sudah ada data-datanya. Untuk data-datanya ini sama ya seperti datanya yang ada pada PSQL atau Postgre-nya. Coba ke Postgre terlebih dahulu untuk data lahan. Nah, untuk data lahan yang ada pada tabel yang ada di aplikasi dan di PSQL sama. Nah, di tabel lahan ini ada ID, lalu ada nama lahan, dan wilayah, lalu ukuran. Nah, kembali ke aplikasi. Nah, di sebelah kanannya ini ada manage lahan. Di sini itu digunakan untuk menambah data. Nanti data yang sudah ditambah di sebelah kanan ini akan bertambah di tabel sebelah kirinya. Coba tambah datanya. Misal jagung. Untuk wilayahnya Sumberbuni misal.
Untuk ukuran lahannya misal 3 hektar. Misal kita save. Nah, data berhasil di-input. Coba jangan jagung. Coba diganti dengan karet misal. Untuk wilayah lahannya Malangsari. Ukuran lahannya misal 2 hektar. Mungkin tadi ada kesalahan itu, ada primary key yang sama atau ID lahannya yang sama mungkin. Coba masukkan lagi, misal gula ke wilayah lahannya itu misal Terbasala gitu atau Sumberuni. Lalu ukuran lahannya misal kasih 1 hektar. Misal kita save. Nyoba kita coba lagi. Karet. Untuk wilayah lahannya misal ya Sumberuni aja. Sumberuni. Lalu ukuran lahannya kasih 2 hektar. Nah, data itu bertambah. Mungkin tadi itu terjadi error karena ID-nya itu kayak bingung itu mungkin di data tabel ini. Mungkin yang salah tadi itu ada kesalahan di kayak spasi atau datanya yang kurang gitu mungkin. Misal coba ditambah lagi ke gula atau jagung, gula aja. Malangsari. Ke ukuran lahannya misal kita kasih 3. Coba kita save lagi. Nah, data itu akan bertambah. Nah, itu kan salah satu fitur save ya. Misal coba kita update ya. Kan di sini data 1 dan 2 itu nama lahannya itu sama. Misal data yang 2 itu kita ganti. Kita klik 2 kali di tabel. Sampai, nah setelah kita klik kan datanya itu akan muncul di manage lahan. Nah, yang di manage lahan itu kita ubah. Misal kelapa itu diganti dengan jagung. Nah, coba kita update. Nah, yang sudah kita update tadi itu sudah bertambah di tabel sebelah kiri. Nah, baik, untuk selanjutnya langsung ke menu stok. Nah, di menu stok ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ferrari. Baik, untuk Mas Ferrari dipersilahkan penjelasannya. Baik, terima kasih Mas Fermanto. Penjelasan yang cukup sangat jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manage stok gudang di menu stok ya. Nah, untuk mengecek ini ada sebuah data yang sudah masuk di programnya. Untuk mengecek apakah database ada, kita cek terlebih dahulu di pemasukan. Nah, di sini sudah sama, ada ID pemasukan, nama barang, tanggal, minggu, total, grade, bagus, jelek, lahan, ID. Nah, di sini di sebelah kanan ini untuk menginputkan sebuah barang. Kita langsung inputkan saja, misalnya jagung ya. Dan tanggalnya kita masukkan tanggal sekarang, 24/6/2022. Dan minggunya, weeknya ke 1. Totalnya kita set ke 50.000. Dan grade-nya
kita kasih B, dan bagusnya untuk 40.000. Dan untuk jeleknya kita ke 500. Dan ID lahan kita ke 3 mungkin. Nah, kita save. Oke, baik. Tadi mungkin ada kesalahan, di mana salahnya tadi nggak sesuai dari ID-nya dari lahan ya. Dan untuk kita masukkan lagi ya. Nama barangnya jagung. Terus tanggal sekarang, tanggal 24 bulan 6 2022. Dan minggunya, weeknya ke 1, minggu ke 1, dan totalnya kita masukkan ke 50.000. Dan grade-nya dikasih nilai B, dan bagusnya kita ke 40.000, dan jeleknya ke 500, dan ID lahan kita kasih ke 2. Kita save, data berhasil di input. Nah, sudah tampak di sini ada ID dan nama barang jagung sudah masuk ya. Nah, lalu untuk menu selanjutnya ini sama aja yang kayak tadi, untuk update-nya bisa diupdate begitu. Mungkin untuk menu selanjutnya yaitu ada menu about di sini. Nah, di sini tentang aplikasi ya, tentang deskripsi dari aplikasinya. Ini karena kita dari Kalibaru, karena dedikasi pemuda Kalibaru lah, gitu ya. Terus ada yang terakhir ya, itu menu logout ya di sini. Nah, ini untuk melogout dari aplikasi. Apakah logout dari aplikasi? Kalau iya, yes. Kembali ke menu awal. Mungkin itu penjelasan dari aplikasinya. Saya kembali ke... Baik, terima kasih atas Mas Ferrari yang telah menjelaskan program demonya tadi sama Mas Hermanto, sangat jelas sekali. Mungkin segitu dulu dari demo aplikasi yang telah kita buat mengenai pemasukan stok gudang pada PT PP London Sumatera Tbk. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.